Selamat berjumpa kembali teman-teman dan saudara-saudari kami di acara KKR Kebaktian Kebangunan Rohani Penjaringan Mahasiswa Baru STT Perjanjiannya Kabanjahe. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati ibadah kita malam hari ini. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi Allah panggil kaum muda. Menjadi laskar Allah
seperti lagu kita tadi, Allah panggil kaum muda, ya. Walaupun umur kita bisa banyak, tetapi kita bisa dihitung kaum muda selama tubuh kita masih kuat, kita masih bisa melayani Tuhan. Allah memanggil kita juga, ya. Kita bernyanyi satu lagu, Ini Aku Utus Aku. Ya, ini adalah lagu terjemahan untuk kalau kita lihat di bait pertama dan bait keduanya, ini adalah pengakuan dari Allah siapa Dia, dan ada perintah, ada tujuan, ada maksud Tuhan untuk memanggil, itu adalah menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi Dia harapkan ada orang yang bisa Dia suruh untuk pergi, bisa yang Dia suruh untuk diutus. Lalu di refrennya ini adalah pengakuan kita, ini aku Tuhan, utuslah aku. Aku Tuhan semesta, ku dengar tangisanmu dalam dosa dan gelap, kan ku selamatkan. Aku Tuhan semesta, kan ku beri terang di gelapmu. Siapa bawa terangku, siapa ku utus. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, ku kan pergi. Pimpin aku, taruh bangsa-Mu di hatiku. Aku Tuhan semesta, ku tanggung derita bangsaku, ku tunjukkan kasihku. Dia berpaling. Aku Tuhan hati keras, ku beri hati yang taat, kan ku beri
Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku, ku kan pergi. Pimpin aku, taruh bangsa-Mu di hatiku. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami, itulah Tuhan Yesus yang melihat derita kami di dalam dosa, yang merindukan kelepasan atas jerat dosa yang sudah melilit kami manusia. Engkau sendiri sudah memikirkan jalan keluar. Itulah dengan mengutus anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia ini, menyelamatkan kami orang berdosa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, ada jalan pengampunan dosa, ada jalan kelepasan yang Engkau karuniakan kepada kami. Dan sekarang Engkau mau mengutus kami untuk pergi memberitakan kebenaran Injil ini kepada bangsa-bangsa lain, untuk membawa mereka datang kepadamu, supaya Engkau menyelamatkan mereka. Kami bersyukur kepadamu Allah kami, karena Engkau memperingatkan orang-orang muda, supaya mengingat kepada pencipta kami, sehingga di masa muda kami tidak ada yang sia-sia. Di masa muda kami boleh bersuka cita, memuliakan Engkau Allah pencipta kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Engkaulah Allah kami yang kami rindukan hadir di tengah-tengah kami, hadir di tempat setiap orang yang mendengarkan siaran ini, menyatakan kasih-Mu kepada kami. Muliakanlah Tuhan nama-Mu di tengah-tengah kami. Nyatakanlah kemuliaan-Mu sehingga kami boleh memuji Engkau. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah kami yang memberkati kami satu persatu, sehingga keluar pengharapan kami, keluar pengakuan kami mau mengikut Engkau. Kami mau mendengarkan perkataan-Mu. Kami mau pergi, dan kami mau memberi hidup kami untuk dipimpin oleh Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah pujian dan ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kita masih bernyanyi memuji Tuhan, tetapi sebelumnya kami mau menampilkan beberapa mata kuliah yang kami tawarkan di STT Perjanjiannya Kabanjahe di dalam bentuk video. Halo semuanya, perkenalkan saya Esther Tarigan sebagai Kepala Program Studi Teologi dan juga salah satu dosen yang mengajar di STT Perjanjiannya. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah umum, misiologi, pemuritan, serta administrasi dan manajemen gereja. Administrasi dan manajemen merupakan salah satu hal yang sangat penting di gereja. Oleh karena itu, STT Perjanjiannya memperlengkapi mahasiswa dengan dasar Alkitabiah, pelaksanaan administrasi dan manajemen gereja, serta prinsip-prinsip utama pelaksanaan administrasi dan manajemen gereja.
Karena itu kami mengundang saudara-saudara untuk belajar dan dididik di STT Perjanjiannya. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai calon teolog yang memahami firman Tuhan, mahasiswa STT Perjanjiannya juga diperlengkapi dalam hal berkomunikasi dan bersosial di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan keahlian praktis supaya mampu menjadi lulusan yang mandiri. Dan ketiga hal ini dapat dipelajari di mata kuliah komunikasi, sosiologi, dan entrepreneurship. Dalam pelayanan, hal yang penting perlu kita ketahui adalah mengenal kepribadian dan karakter orang yang kita layani. Untuk mengetahui kepribadian dan karakter itu, dapat kita pelajari dari mata kuliah psikologi. Pengenalan dan pengetahuan akan psikologi dapat menolong seseorang berubah secara tingkah laku. Namun, pengenalan akan Kristus mampu mengubah karakter seseorang menjadi lebih baik dan juga menuntunnya kepada keselamatan. Pengenalan kita akan Allah pasti mempengaruhi hidup kita, sikap dan tindakan kita, dan juga pengharapan kita. Alkitab adalah satu-satunya yang dapat menolong kita untuk mengenal Allah dengan benar. Fakta Alkitab yang ada pada kita ditulis beberapa ribu tahun yang lalu. Alkitab yang ada pada kita ditulis dalam budaya yang berbeda dengan budaya kita, ditulis dalam bahasa yang berbeda dengan bahasa kita, dan juga ditulis dalam bentuk yang beragam, misalnya seperti perumpamaan, cerita atau narasi, surat atau epistel, nubuat, sejarah, dan juga apokalipsis. Untuk dapat memahami Alkitab dengan benar, kita perlu hermeneutik. Hermeneutik adalah prinsip bagaimana menafsirkan Alkitab dengan benar. Satu hal dalam hermeneutik adalah Alkitab menafsirkan Alkitab. Mari bersama-sama kita mempelajari Alkitab supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Halo semuanya, perkenalkan saya Esther Tarigan sebagai Kepala Program Studi Teologi dan juga salah satu dosen yang mengajar di STT Perjanjiannya. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah umum, misiologi, pemuritan, serta administrasi dan manajemen gereja. Administrasi dan manajemen merupakan salah satu hal yang sangat penting di gereja. Oleh karena itu, STT Perjanjiannya memperlengkapi mahasiswa dengan dasar Alkitabiah, pelaksanaan administrasi dan manajemen gereja, serta prinsip-prinsip utama pelaksanaan administrasi dan manajemen gereja. Karena itu kami mengundang saudara-saudara untuk belajar dan dididik di STT Perjanjiannya. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai calon teolog yang memahami firman Tuhan, mahasiswa STT Perjanjiannya juga diperlengkapi dalam hal berkomunikasi dan bersosial di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan keahlian praktis supaya mampu menjadi lulusan yang mandiri. Dan ketiga hal ini dapat dipelajari di mata kuliah komunikasi, sosiologi, dan entrepreneurship. Dalam pelayanan, hal yang penting perlu kita ketahui adalah mengenal kepribadian dan karakter orang yang kita layani. Untuk mengetahui kepribadian dan karakter itu, dapat kita pelajari dari mata kuliah psikologi. Pengenalan dan pengetahuan akan psikologi dapat menolong seseorang berubah secara tingkah laku. Namun, pengenalan akan Kristus mampu mengubah karakter seseorang menjadi lebih baik dan juga menuntunnya kepada keselamatan.
Pengenalan kita akan Allah pasti mempengaruhi hidup kita, sikap dan tindakan kita, dan juga pengharapan kita. Alkitab adalah satu-satunya yang dapat menolong kita untuk mengenal Allah dengan benar. Fakta Alkitab yang ada pada kita ditulis beberapa ribu tahun yang lalu. Alkitab yang ada pada kita ditulis dalam budaya yang berbeda dengan budaya kita, ditulis dalam bahasa yang berbeda dengan bahasa kita, dan juga ditulis dalam bentuk yang beragam, misalnya seperti perumpamaan, cerita atau narasi, surat atau epistel, nubuat, sejarah, dan juga apokalipsis. Untuk dapat memahami Alkitab dengan benar, kita perlu hermeneutik. Hermeneutik adalah prinsip bagaimana menafsirkan Alkitab dengan benar. Satu hal dalam hermeneutik adalah Alkitab menafsirkan Alkitab. Mari bersama-sama kita mempelajari Alkitab supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kalau kita lihat di layar Facebook kita masing-masing, di sebelah mana? Ini ya, di sini. Ini ada ayat firman Tuhan yang merupakan tema kita dalam KKR Penjaringan Mahasiswa Baru STT Perjanjian yang Kebanjaran. Saya rasa ini sedikit saja ya, tetapi bisa kita hafalkan. Mari kita coba hafalkan Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. 1, 2 ayat kita baca sama-sama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sampai di situ saja ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya. Coba kita ulangi sekali lagi. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 1. Sekali lagi. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sekarang kita tunjuk diri kita sendiri. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya. Oh, kita habiskan satu ayat yang tadi. Setuju kita ya. Kita baca Pengkhotbah 12 ayat 1. Saya bacakan dari studio. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ini tadi sudah kita hafalkan. Sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya, mungkin sampai sebelum tiba hari-hari yang malam. Kita baca, sebelum tiba hari-hari yang malam. Ya, kalau kita bagi menjadi 3 kalimat, ya, yang pertama, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Itu sudah gampang ya kita menghafalnya. Kemudian yang kedua, sebelum tiba hari-hari yang malam. Yang ketiga, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya, orang muda biasanya cepat menghafal ya, tapi jangan cepat melupakan. Ya. Sekali lagi kita hafalkan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari malam. Lalu, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya, kembali kami mengingatkan, kita diingatkan supaya kita mengingat. Ini adalah kata perintah. Ingatlah. Kalau dikatakan ini kata perintah, berarti ini hal yang penting dan harus dilakukan.
ingatlah penciptamu pada masa muda. Ya. Nanti pelan-pelan selama KKR ini kita akan menghafal bagian firman Tuhan yang satu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terima kasih. Tadi kita sudah menghafal tema dari KKR kita ini. Bagaimana sekali lagi kita diingatkan supaya kita mengingat pencipta kita. Ini pencipta dari kita masing-masing. Ya. Sudahkah kita mengenal pencipta kita itu? Sejauh mana kita mengenal? Ya. Di sini kita lanjutkan kembali untuk membaca firman Tuhan yang akan kita ambil pada malam hari ini dari Yesaya. Iya, kita kembali membaca firman Tuhan. Dari undangan KKR-nya tadi sudah dituliskan dari Yesaya pasal 6. Iya. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini Engkau masih memberikan waktu kepada kami. Kami masih bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Tuhan memanggil Yesaya. Tuhan diutus oleh Yesaya diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah bangsa yang keras hatinya. Kiranya dari pembacaan firman Tuhan ini kami tahu sesuai dengan tema kami mengingat pencipta kami di masa muda kami. Karena di antara kami yang sudah menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau juga bisa mengutus kami ke tengah-tengah orang lain yang belum mengetahui siapakah pencipta itu. Dan itu akan mempengaruhi dari pengenalan kami akan Engkau, mempengaruhi hidup kami dan tujuan hidup kami. Biarlah malam ini Roh Kudus mulai yang membukakan pengertian kami, baik yang menyampaikan firman-Mu, baik semua yang mendengar. Berikanlah sukacita sewaktu mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Di sini kita membuka dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Saya bacakan dari sini. Yesaya mendapat panggilan Allah.
Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, 'Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.' Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, 'Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?' Maka sahutku, 'Ini aku, utuslah aku.'" Ya, semalam sudah kita dengar firman Tuhan bagaimana tentang anak yang hilang. Ya, dan dia kembali. Ya, tadi pagi kita melihat lagi pada saat teduh kita bagaimana kemuliaan manusia itu seperti bunga rumput. Ya, makanya diingatkan lagi kembali tentang tema kita, ingatlah penciptamu. Ya, karena pada masa muda itu semua orang muda itu ingin mencari kemuliaannya. Ya, kalau kita lihat dulu hari Minggu kemarin kita belajar Musa, ya, dia dibesarkan di istana Firaun. Dia berkuasa dalam perkataan. Iya. Tetapi bagaimana sewaktu dia membunuh bangsa Mesir, dia lari bagaimana? Musa itu cuma menjadi pengembala. Iya. Dan bangsa Israel ditekan, disitulah Tuhan memberikan pengharapan baru. Sewaktu bangsa Israel berseru, Tuhan mendengarnya dan diutuslah Musa ini. Musa yang sudah tua, yang hanya pengembala, kembali diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Allah. Iya. Di sini kita melihat tadi judulnya dibuatnya di atas, Yesaya mendapat panggilan Allah. Kita baca, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Iya. Tadi judulnya di atas, Yesaya mendapat panggilan Allah. Tetapi yang ditulis dalam ayat pertama ini, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan jubahnya memenuhi bait suci. Jadi waktu Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahtanya ini adalah pada waktu tahun matinya Raja Uzia. Iya. Siapakah Raja Uzia ini? Ya. Kalau saya baca tadi, siapakah Raja Uzia ini? Mungkin nanti yang di rumah bisa kita bacakan dari 2 Tawarikh. Raja Uzia ini adalah Raja Yehuda. Iya. Dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia pada saat berumur 16 tahun. Iya. Dan dia memimpin bangsa itu selama 52 tahun.
Inilah Raja Uzia. Iya. Apalagi yang bisa kita lihat dari Raja Uzia ini, pada awal-awal dia memerintah, dia tergolong raja yang bagaimana berhasil. Iya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Iya. Ia mencari Allah selama hidup. Iya, jadi kita tahu setiap raja yang bagaimana mencari Allah, yang berkenan di hadapan Allah, bagaimana semuanya diberkati Allah. Dan inilah Raja Uzia. Iya. Kita lihat lagi keberhasilannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Jadi secara pertanian pun Raja Uzia ini membuat bangsa Yehuda, bagaimana kerajaan Yehuda berhasil. Bukan hanya sampai di situ, selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar yang menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra, Yeiel dan penata usaha Mesa di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Ya, jadi di dalam peperangan pun dia berhasil, tapi kuncinya tadi bagaimana? Dia berkenan di mata Allah. Iya. Akan tetapi bagaimana? Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Apa yang dilakukannya? Iya, dia mengambil hal yang seharusnya dilakukan oleh imam. Iya, dia mengulangi kesalahan Raja Saul. Sehingga bagaimana? Kita lihat Raja Uzia ini dikatakan terkena kusta. Ya, dia mati bukan karena kusta, tapi mati dalam keadaan terkena kusta. Ya. Jadi bisa kita lihat dari yang kita baca ini tadi, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Apa hubungannya? Ya, kita tahu bangsa ini ketika Raja Uzia membawa bangsa ini begitu jaya, setiap bangsa bergantung kepada rajanya. Tapi ketika Raja Uzia meninggal, bagaimana? Pastilah seluruh bangsa itu bersedih. Iya. Iya, kalau kita lihat Musa di tengah bangsa Israel yang meminta kepada Tuhan, Allah mengingat perjanjiannya, Allah mendengar seruan mereka. Di sini bagaimana? Di tengah bangsa itu yang sedang bersedih karena Raja Uzia meninggal, bagaimana? Yesaya, Allah menampakkan diri kepada Yesaya. Bagaimana? Duduk di atas tahtanya. Dikatakan bagaimana? Yang tinggi dan menjulang. Ini menjadi suatu penghiburan kepada Yesaya. Iya, setiap permasalahan bangsa itu selalu Tuhan jawabannya. Di sini juga bagaimana? Tuhan memberikan jawabannya. Raja Uzia, ya, yang mungkin bagaimana sudah berhasil memimpin bangsa itu, sekarang telah mati, membuat harapan bangsa itu bagaimana? Hilang. Tetapi sekarang di mata Yesaya sendiri, dia melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Iya. Jadi dengan kata lain bagaimana? Inilah Tuhan yang lebih dari Raja Uzia itu. Dikatakan di sini, Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, jauh lebih tinggi dari semua ciptaannya, jauh lebih tinggi dari raja yang baru saja mati itu. Iya. Kenapa dia datang? Pastilah dia memperhatikan bangsa itu. Tuhan tidak pernah melupakan bangsa itu.
dalam keputusasaan kerajaan Yehuda, Tuhan menjawab keputusasaan mereka. Lalu bagaimana? Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kita tahu tadi bagaimana Raja Uzia yang dibanggakan rakyatnya itu di akhir-akhir hidupnya dia tidak layak lagi tinggal di bait Allah, bahkan di antara orang lain sendiri, karena dia sudah terkena kusta, diasingkan. Akan tetapi kita lihat perbedaannya di sini. Allah yang Tuhan yang duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, ujung jubahnya memenuhi bait suci, ujung jubahnya saja memenuhi bait suci. Jadi bisa kita lihat perbedaannya. Kita lanjutkan ayat kedua. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Iya, jadi para serafim ini 2 sayap untuk menutupi muka mereka. Kenapa ditutupi muka mereka? Mereka di hadapan Allah. Iya. Dan dikatakan lagi 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Kita lihat, kita lanjutkan. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Iya, di sini dikatakan Allah bagaimana? Tuhan yang kudus. Iya, di hadapan kekudusan Tuhan bagaimana? Para serafim ini menutup mukanya, menutup kakinya. Tadi saya baca serafim ini bagaimana melayani Allah. Iya. Jadi pastilah dia bukan malaikat yang sudah berdosa. Iya. Tetapi di hadapan Allah, walaupun dia tidak berdosa, bagaimana? Dia menutupi mukanya karena kekudusan Allah. Iya. Kita lihat sewaktu Musa melihat hal yang belum pernah dilihatnya, bagaimana sewaktu dia mengembala ada api, namun ranting itu tidak terbakar. Dia melihatnya dan Tuhan berkata bagaimana? Tanggalkan kasutmu. Iya. Dan kita lihat di sini bagaimana para serafim berdiri di atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. 3 kali dikatakan. Iya, kudus, kudus, kudus. Ini menyatakan bagaimana? Sempurna. Iya. Kalau kita lihat di sini bagaimana kekudusan Tuhan itu, iya, sempurna. Iya. Sehingga para serafim itu menutup mukanya. Dan di sini dikatakan, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Maka bergoyanglah alas ambang pintu itu. Iya. Kalau kita lihat alas ambang pintu itu begitu kuat, tetapi bagaimana ketika serafim itu menyatakan kudus, 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 bergoyanglah. Iya, betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan dari kehadiran Allah pada saat itu. Iya, inilah yang dilihat Yesaya. Dia melihat bagaimana Allah itu. Dan kita lihat apa respon Yesaya? Lalu kataku, celakalah aku. Kenapa dia berkata celakalah aku? Padahal tadi dia
sebelum melihat Tuhan mungkin tidak merasakan seperti ini. Iya, karena dia juga melihat kekudusan Tuhan dan dia melihat dirinya. Apa yang kita lihat dari sini? Setelah Yesaya melihat semuanya, dia lebih mengenal dirinya lagi. Iya. Sejauh mana kita mengenal Allah, mungkin kita akan tambah mengenal diri kita. Dulu kita anggap diri kita baik, tetapi setelah kita lebih dalam belajar tentang Allah, bagaimana? Nampaklah dari diri kita bahwa kita jauh dari kekudusan yang dituntut oleh Allah. Iya. Maka kata Yesaya bagaimana? Celakalah aku. Iya, dia melihat kekudusan Allah dan dibandingkannya kepada dirinya. Kita lihat tadi bagaimana serafim, malaikat yang tidak berbuat dosa, menutupi mukanya, melihat kekudusan Allah, apalagi Yesaya. Iya. Dikatakan di sini, celakalah aku. Bukan hanya celaka, dikatakannya aku binasa. Apa yang diketahui Yesaya di sini? Iya. Di hadapan kekudusan Allah, hal yang patut aku terima adalah celaka. Di hadapan kekudusan Allah, hal yang patut aku terima adalah binasa. Tetapi apakah Yesaya binasa? Dikatakan di sini, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi Yesaya tidak memberikan alasan di hadapan Tuhan bagaimana aku najis bibir karena aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Iya. Atau dia mengatakan bagaimana? Aku najis bibir, tetapi lihatlah seluruh bangsa ini lebih najis bibir daripada aku. Dia tidak memberikan alasan seperti itu karena dia tahu di hadapan kekudusan Tuhan hal yang patut dia dapatkan adalah celaka, binasa. Iya, bagaimana dengan kita? Kita lihat tadi, kalau kita lihat di sini, bukan Yesaya najis bibir dikatakan dia begitu jahat dari perkataannya. Tidak dikatakan seperti itu, karena di hadapan kekudusan Tuhan, iya, dia melihat dirinya begitu buruk. Bagaimana diri kita di hadapan Tuhan? Iya. Kalau kita lihat tadi di sini bagaimana? Yesaya tidak celaka, Yesaya tidak mati, Yesaya tidak binasa. Kenapa bisa seperti itu? Ini kan perlu kita renungkan. Kenapa kami manusia berdosa sudah dituliskan upahnya adalah maut, tetapi belum mati sampai sekarang? Iya. Kenapa manusia yang berdosa, bahkan aku yang lebih berdosa dari orang lain, mendapat karunia dari Tuhan? Iya. Kalau kita lihat karunia ya, iya, kasih karunia. Kasih karunia juga yang diberikan kepada Yesaya ini sehingga dia tidak mendapat celaka. Dikatakannya di sini, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Inilah yang Allah yang dikenal Yesaya di sini. Tuhan semesta alam, Raja yang kudus. Iya. Kita baca lagi. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesaya tidak celaka, malah bagaimana? Dibersihkan dari dosanya. Inilah kasih karunia yang diberikan kepada
Yesaya. Jadi dari bacaan kita ini tadi, kita tarik kepada diri kita. Iya, terutama kepada orang yang sudah diselamatkan. Kenapa Anda diselamatkan? Apakah Anda karena kudus? Tentu tidak ya. Sewaktu kita menyadari keberdosaan kitanya, maka kita tahu Allah itu bisa menyelamatkan kita. Tetapi orang yang merasa dirinya benar tidak pernah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi untuk itu apa hubungannya di sini? Iya, kita sering mengatakan bagaimana karena Tuhan aku hidup. Karena tadi Allah itu pencipta. Karena Tuhanlah aku hidup. Iya, karena Tuhanlah aku bisa mengerti firman Tuhan. Karena Tuhanlah aku bisa diselamatkan. Iya, ini semua anugerah. Untuk inilah kita baca yang di atas tadi, atas semua kejadian itu. Dan kita lihat lagi bagaimana ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Tuhan tidak memaksakan di sini. Tuhan bisa saja mengatakan, kamu ini orang berdosa dan aku telah membersihkan dosamu. Sekarang kamu kuutus. Tuhan tidak berkata seperti itu. Dari atas ayat pertama sampai ayat 8 ini, baru ayat 8 inilah Tuhan berbicara. Lalu aku mendengar suara Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Adakah Yesaya berpikir, aku orang najis bibir tidak mungkin diutus oleh Tuhan? Bagaimana? Tuhan tidak memaksakan. Tetapi kalau kita lihat dari ayat pertama sampai ayat ke-7, apa yang dikatakan Tuhan ini sulit untuk ditolak. Iya. Karena apa? Dia najis bibir. Seharusnya dia celaka. Karena kemurahan Tuhanlah, maka dosanya diampuni. Iya. Kalau kemarin yang hari Minggu kawan kita berkata bagaimana dari kesaksiannya dikatakannya, bukan Allah milikku, tapi aku milik Allah. Seperti inilah sekarang. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang Tuhanlah pemiliknya. Tetapi di sini dikatakan bagaimana? Tuhan tidak memaksakan kehendaknya itu. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Iya. Jadi kita lihat di sini, Yesaya akan diutus ke tengah-tengah bangsa yang keras hatinya. Kalau tadi dikatakan najis bibir. Iya. Yesaya sudah melihat siapakah Tuhan itu. Jadi dia nanti bisa menceritakan tentang Tuhan itu kepada bangsa itu. Yang pertama dulu di sini kalau kita lihat, Tuhan bekerja dulu di dalam Yesaya supaya dia bekerja melalui Yesaya. Saya ulangi di sini, kalau kita lihat Tuhan bekerja di dalam Yesaya sebelum nanti Tuhan bekerja melalui Yesaya. Iya. Yesaya yang najis bibir, Tuhan mengampuni dosanya dengan membersihkannya tadi. Makanya jangan pula kita berpikir Tuhan akan bekerja melalui aku sebelum Tuhan bekerja di dalam kita. Atau kebalikannya bagaimana? Kita sering berdoa, Tuhan bekerjalah di dalam aku, bekerjalah di dalam aku, tetapi tidak pernah mau bekerja Tuhan melalui kita. Kita belajar tentang Allah, banyak tahu tentang Allah, tetapi bagaimana? Allah tidak pernah bekerja melalui kita. Iya. Dan di sini dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Ya, bangsa Israel
dari sejarahnya tahu siapa Tuhan itu. Dialah yang melepaskan mereka dari bangsa Mesir dan perbuatan-perbuatannya semua. Tapi untuk apa diutus Yesaya ini? Iya, untuk apa diutus? Untuk menyatakan bagaimana isi hati Tuhan kepada bangsa itu. Kita bisa tahu siapa Tuhan itu, tetapi isi hati Tuhan itu perlu dikatakan melalui Nabi Yesaya ini. Ya, jadi perlulah Yesaya mengenal Tuhan itu lebih dalam. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tahu, kita juga diselamatkan oleh anugerah. Seandainya Tuhan berkata, dan memang di sini Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus untuk menceritakan perbuatanku kepadamu, kepada orang lain? Apakah kita layak untuk menolaknya di sini? Kalau semuanya tadi anugerah, siapakah yang akan aku utus? Apakah ada alasan dari kita? Aku ini najis bibir, aku ini tidak pintar, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Iya, seakan-akan bagaimana? Ya, Yesaya bebas memilih. Tapi walaupun Yesaya bebas memilih, kalau dilihat dari apa yang dilakukan Tuhan kepada dia dari ayat pertama sampai ayat ke-7, ini mustahil untuk ditolak. Maka katanya bagaimana? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Iya, diselamatkan pun tadi anugerah, apalagi bagaimana? Dipercayakan. Jadi kepada siapa sebenarnya dipercayakan untuk menyatakan isi hati Tuhan ini kepada orang lain? Kepada orang yang mendengarnya. Bertepatan pada yang kita baca ini cuman Yesaya yang ada di sini. Iya. Jadi siapa? Orang yang mendengar perkataan ini. Iya. Dikatakannya di sini, siapakah yang akan kuutus? Apakah kita mendengar itu? Iya. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan kita ulangi lagi. Kalau kita mau pergi untuk menceritakan Allah itu, sudahkah kita kenal Allah itu? Iya, seperti Nabi Yesaya tadi. Dia mengenal Allah lebih dulu dan Allah bekerja di dalam dia. Sampai pada akhirnya Allah menyuruh dia dan bekerja melalui Yesaya ke tengah-tengah bangsa itu. Ya, jadi kesimpulannya di sini bagaimana? Dari yang kita pelajari tadi, di hadapan kekudusan Allah, kita bisa mengenal diri kita begitu buruk, begitu berdosa. Iya. Dulu kita anggap diri kita baik, tapi kalau Allah lah yang menjadi cerminnya, jauhlah kita dari tuntutan Allah itu. Tetapi bagaimana? Walaupun upah dari semua itu adalah celaka katanya tadi, tetapi anugerah Allah dikatakan di sini membersihkan Yesaya. Dan di sini dikatakan walaupun Yesaya najis bibir tetapi sudah dibersihkan Allah. Allah berkata, siapakah yang akan kuutus? Inilah yang akan kita renungkan. Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus untuk menyatakan isi hatiku kepada manusia? Inilah firman Tuhan yang kita baca, yang kita akan renungkan pada malam hari ini, ya, mengenai bagaimana Yesaya mendapat panggilan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami sudah melihat bagaimana Yesaya mendapat panggilan dari Tuhan. Dia yang najis bibir dibersihkan oleh Tuhan sehingga dosanya diampuni. Dan sekarang Tuhan mau mengutus dia ke tengah-tengah bangsa yang keras hatinya, ke tengah bangsa yang najis bibirnya. Tetapi
Yesaya tidak menolaknya. Karena hal ini dipercayakan kepadanya, Tuhan sendiri yang mempercayakannya. Berarti Tuhan menganggap Yesaya layak, karena Tuhan akan menyertai dia. Perkataan Tuhan ini sampai juga kepada kami. Kami ingat bagaimana kami seorang berdosa ini ditebus oleh Tuhan, menjadi diselamatkan, diberikan anugerah untuk mengerti firman Tuhan, untuk mengenal Allah lebih dalam. Biarlah hati kami juga mau diberi untuk diajar dan menceritakan siapakah Allah yang benar itu kepada orang lain. Buatlah hati kami mau belajar, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam ini atas perkataan-Mu. Kiranya Roh Kuduslah yang membukakan selalu pengertian kami dalam bagian-bagian yang tidak kami mengerti. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang kita dengar. Kita bernyanyi "Ini Aku Utus Aku" bait yang kedua. Aku Tuhan semesta, ku tanggung derita bangsaku, ku tunjukkan kasihku, Dia berpaling, ku lembutkan hati keras, ku beri hati yang taat, kan ku berikan firman-Ku, siapa ku utus. Ini Aku utus Aku, ku dengar Engkau memanggilku, ku kan pergi, pimpin aku, taruh bangsa-Mu di hatiku. Kita akan mendengarkan kesaksian dari alumni STT Perjanjiannya Kabanjahe, bagaimana dia menerima Tuhan Yesus, bagaimana keputusannya untuk meneruskan pendidikan di STT Perjanjiannya Kabanjahe. Kita dengarkan. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kesempatan ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya mau bersaksi dalam KKR STT Perjanjian ini pada malam kelima ini. Saya adalah alumni STT Perjanjiannya angkatan pertama, tamat tahun 2020. Nama saya Suruhen Perangin-angin. Saya lahir tanggal 1 Februari tahun 1965. Bertempat tinggal di Desa Barongkersap, Kecamatan Munte. Saya mau bersaksi bagaimana saya
mendapat pertolongan Tuhan Yesus di dalam hidup saya, yang saya rasakan yaitu adalah ketika saya sudah berada di dalam Kristus Yesus. Tetapi sebelumnya saya mau membagikan kepada kita semua bagaimana dalam kehidupan saya beratnya kehidupan itu sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tentu saja sangat banyak, tetapi untuk pada malam hari ini saya mengambil bagian-bagian yang langsung berhubungan dengan kehidupan kepercayaan kepada Tuhan, khususnya yang menyangkut apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Yang menjadi berat di dalam hidup saya sebelum saya berada di dalam Kristus, yaitu adalah kehidupan satu waktu saya masih menjelang dewasa, menjelang pemuda, yaitu ketika saya masih duduk di bangku SMP. Saya terpengaruh dengan satu ilmu yang dipunyai seorang kawan saya. Dia mempunyai satu ilmu yang dikatakan ilmu yang bisa membuat gadis yang dia sukai mau menjadi pacarnya. Jadi dia bercerita kepada saya, maka saya tertarik dan menanyakan di mana didapat ilmu seperti itu gitu. Setelah dikatakan bahwa yang memberikan kepadanya adalah orang tua ataupun bapak tempat kami menumpang, yaitu seorang suku Jawa, rupanya dia mempunyai satu ilmu yang bisa memberikan ilmu yang seperti yang saya ceritakan tadi kepada teman saya. Maka saya berkata kepada bapak itu, "Pak, kenapa teman saya Edi ini dikasih ilmu supaya gadis yang dia sukai mau jadi pacarnya, tetapi saya nggak dikasih begitu?" Tetapi kata bapak itu, "Engkau tidak kukasih sekarang, tetapi setelah engkau tamat SMP, nanti semua ilmu yang ada pada aku kuberikan kepadamu," katanya. Jadi saya menunggu, saya berharap, nggak apa-apa, nanti saya tamat SMP, nanti ilmu bapak ini diberikan semua kepada saya. Setelah pikiran saya saat ini setelah seperti sekarang sebenarnya saya sudah ada di dalam Kristus, ini saya ulangi cerita ini. Inilah satu berbahaya sekali kepada seorang manusia kalau sempat dia menjadi seorang dukun. Dari kacamata iman yang saya miliki sekarang, sangat-sangat berbahaya bila seorang itu sudah menjadi dukun. Tetapi pada waktu itu saya tidak tahu. Dan di situ pun sudah saya rasakan bagaimana Tuhan mengasihi saya, sehingga saya tidak menjadi dukun hari itu. Adalah seorang pendeta menganjurkan kami beberapa orang yang kelas 3 SMP hari itu untuk belajar firman Tuhan guna bisa menerima baptisan dewasa, yaitu CD. Maka kami belajar selama 11 bulan dengan pendeta ini. Di dalam pelajaran kami 11 bulan, hanya satu yang paling saya dapatkan, walaupun banyak belajar di situ, yang paling saya ingat dan paling yang saya dapatkan yaitulah dikatakan Pak Pendeta ini, semua yang berasal dari mantra, obat-obat dukun dan
ilmu sihir itu berasal daripada iblis, kata pendeta ini. Inilah kesimpulan saya belajar 11 bulan itu. Sehingga saya mengambil keputusan setelah belajar itu tidak mau lagi menerima ilmu yang dari Bapak itu. Maka setelah tamat SMP, Bapak itu menawarkan, kapan saya berikan ilmu ini kepadamu, katanya. Maka saya mengasih tahu kepada Bapak itu, saya tidak mau lagi menerima ilmu itu, karena setelah saya belajar firman Tuhan dalam Alkitab, maka semua yang berasal dari ilmu-ilmu dukun dan sebagainya, seperti saya bilang tadi, itu berasal dari iblis. Ya nggak apa-apa, kata Bapak itu gitu. Jadi inilah bekal saya memasuki SMA. Maka saya tidak mau berobat dukun, tidak mau menggunakan mantra-mantra, tetapi iblis itu sangat licik. Tidak saya cari, tidak saya beli. Ada yang memberikan buku tanpa saya minta, yaitu satu buku yang mengajarkan ilmu. Di situ tidak ada mantra, di situ tidak ada obat-obat dukun, tapi di situ saya belajar, yaitu namanya ilmu tenaga dalam telapak tangan merah. Dan satu buku lagi saya belajar ilmu magnetik yang sehubungan dengan telepatik. Dan setelah saya perhatikan, ilmu yang dua ini sangat mengubah hidup saya dari tenteram menjadi sangat berantakan. Saya jadi seorang yang mudah sekali pemarah. Dan kehidupan itu sangat lama. Sejak SMA dan tamat dari SMA, masuk saya kuliah di Politeknik USU, dan sempat saya tidak tamat. 8 bulan lagi saya tidak tamat di Politeknik USU. Tapi pengaruh buku yang dua tadi sudah mendarah daging kepada saya dan menjadi kesusahan bagi saya ilmu yang ada bagi saya, tapi saya tidak mampu untuk menghilangkannya, untuk meninggalkannya. Tidak ada kemampuan bagi saya. Yang paling berat bagi saya yaitu saya menjadi seorang yang sangat mudah marah. Dengan keadaan seperti itu, saya di DO karena sesuatu dari Politeknik USU, dan saya pulang ke desa saya Barongkresap dan berumah tangga tanpa diberkati di gereja. Di waktu saya sudah berumah tangga, saya terjatuh di dalam apa yang sudah saya pegang selama ini, yaitu tidak berobat dukun, tidak menerima mantra, dan tidak percaya, tidak mau menyembah kepada dukun yang menyatakan sesuatu. Tetapi setelah saya berumah tangga, atas kejadian beberapa masalah yang dianjurkan daripada famili dan orang tua, saya menjadi tidak memegang lagi, tidak berobat dukun, tidak memakai obat dukun, tidak mantra. Sehingga suatu hari saya berdukun ke nama Desa Kabung. Di situ saya disuruh untuk memberikan rokok kepada dukun itu, sehingga dukun itu berbicara melalui setan yang ada di dalam dia. Dia mengarahkan saya supaya menulis sesuatu ramuan. Satu-satu ramuan dikasih tahu oleh setan yang ada di dalam dia waktu itu, sehingga saya tulis. Rupanya itu
suatu makanan obat yang dibilang orang Karo adalah tawar. Saya mempersingkat ceritanya, saya pergunakanlah tawar ini, saya makan sehari-hari. Akibatnya kepada saya, jantung saya tidak tenteram, denyut jantung saya berubah, tidak aman. Tetapi saya berjumpa dengan orang lain, kata orang lain, dilihatnya wajah saya, dilihatnya cara hidup saya, dilihatnya katanya, tenteram kali hidupmu katanya. Jadi orang lain melihat hidup saya tenteram, padahal saya sangat kacau balau, sangat tidak tenang. Dan di tengah-tengah seperti itu menggunakan obat yang dikatakan dukun ini. Karena hari itu saya telah berumah tangga, terjadilah perpecahan di rumah tangga saya. Akibatnya sangat berat. Di dalam satu perselisihan dengan istri saya meninggalkan saya di tempat kami, di gubuk tempat kami yang sebagai rumah kami. Saya lihat beberapa hari berikutnya saya berjumpa dengan istri saya menganjurkan supaya dia berbalik ke rumah kami dan tidak berkelahi lagi, tidak berselisih lagi, tetapi dia tidak mau. Saya mengarahkan supaya dia tidak mau, tapi digendongnya anak saya yang perempuan yang pertama. Anak kami waktu itu berumur 8 bulan. Kalau kamu nggak mau ke rumah kita, mintalah anak itu, jangan sama kamu, sama saya. Karena saya pemarah, dia nggak berani tidak mengasihinya, maka diberikan. Tetapi dia karena merasa sedih, anaknya tidak boleh bersama dia, maka dia minggat dari desa kami. Bertambah beratlah kehidupan saya, harus mengasuh anak yang umurnya 8 bulan, harus mengasih makan, memandikan, mencuci popoknya. Sangat berat. Dalam keadaan itulah Pendeta Tian Saginting mengadakan kebangunan rohani di desa kami Barung Kersap. Saya mendengar dari orang lain, katanya ada KKR, ada kebaktian di Los Desa Barung Kersap. Maka saya dalam pikiran saya mau menonton. Saya gendong anak saya pada malam itu yang berumur 8 bulan, saya menonton acara KKR itu. Di dalam acara KKR itu yang pertama menyampaikan firman Tuhan adalah guru sekolah minggu, yaitu Ibu Lydia Burusembiring. Ibu Lydia Burusembiring mengajari anak sekolah minggu atau anak-anak yang ada di Los Desa Barung Kersap itu, katanya kepada anak-anak itu dengan bertanya, "Hai anak-anak sekalian, apakah kalian pernah mendengar suara Allah?" Anak-anak itu menjawab, "Belum pernah." Anak-anak diajari, tapi waktu saya menggendong anak saya di luar dari los itu, tapi jelas terdengar suaranya kepada saya sangat tertarik tentang suara Allah. Pendek cerita, guru sekolah minggu ini menyatakan bagaimana mendengar suara Allah. Saya merasa mempunyai satu pengetahuan baru tentang Allah, yaitu ada suaranya. Saya mau mempraktekkan mendengar suara Allah itu. Tetapi setelah selesai
anak-anak sekolah minggu ini belajar, makanya diteruskan belajar bagi orang dewasa. Dan pengkhotbah untuk belajar orang dewasa pada malam itu adalah Pak Tian Saginting. Pak Tian Saginting memulai belajar untuk orang dewasa ini dengan bertanya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apakah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah tahu siapa nama Allah itu? Dan dengan berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab yang kurang jelas bagi saya hari itu karena saya belum mempunyai Alkitab, entah dasar di mana Alkitabnya diambil Pak Ginting hari itu, maka dia menyatakan bahwa nama Allah itu adalah Yesus. Saya sangat semangat. Saya mau kurang cepat mau berdoa kepada Yesus karena dia adalah Allah. Maka selesai kebaktian itu saya buru-buru pulang ke rumah menggendong anak saya. Saya langsung berdoa kepada Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Yesus. Saya boleh dapat mengetahui pada malam hari itu bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah nama Allah. Saya berdoa tentang keadaan saya pada saat itu. Istri saya meninggalkan kami. Saya mengurus anak saya umur 8 bulan. Dan saya minta supaya dilindungi pada malam hari itu, diberikan tidur yang tenang. Dan betul Tuhan Yesus menjawab doa saya pada malam itu. Tidur kami sangat nyenyak pada malam itu. Dan bangun dengan tidur yang berkualitas. Saya mengingat-ingat tentang doa saya, jawaban Tuhan Yesus itu. Tetapi setelah melihat kehidupan kembali, apa yang diperlukan, anak saya perlu diurus, pakaiannya perlu dicuci, makanan perlu dimasak, pekerjaan perlu dikerjakan, dan bagaimana istri saya entah di mana mau dicari pun nggak tahu. Kembali saya merasa sangat berat dan saya ingat-ingat kenapa ya tadi malam saya sudah senang, tetapi sekarang kembali keberatan-keberatan itu timbul kembali. Karena KKR itu kata Pak Ginting akan dilanjutkan besok harinya, saya merasa kurang cepat hari berlalu supaya KKR dilanjutkan kembali hari kedua itu. Dengan keadaan seperti itu, KKR telah dilanjutkan, saya datang lagi ke Los Desa Barongkersap untuk mendengarkan KKR itu. Jadi langsung yang memberi berkat yang saya ingat, entah guru KKR, guru sekolah minggu, saya nggak tahu apa dikasih tahu, tapi saya langsung tentang khotbah Pak Ginting, khotbahnya hari itu sudah saya ingat. Udah saya ingat jelas karena ada hari itu selebarannya dibuatlah perkataan firman Tuhan yang dalam Alkitab, katanya, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, lihatlah yang baru sudah datang. Itu tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya sangat mengerti mendengarkan firman Tuhan itu. Dibacakan saja oleh Pak Ginting, saya sangat mengerti dan sangat berharap. Saya ada harapan bisa diciptakan baru. Terlebih-lebih selama ini saya sangat berat hidup.
tentang mudah marah akibat ilmu yang saya pelajari, tentang jatuh selama ini saya berpegang tidak berobat dukun dan mantra, tetapi itu pun sudah jatuh, dan perselisihan saya dengan istri saya sangat berat. Saya sangat berharap, sangat mengerti bahwa bila saya ada di dalam Kristus, saya akan menjadi baru. Kembali sukacita hari kemarin, kembali membuat saya sukacita. Tetapi satu jadi pertanyaan, apakah sukacita yang sekarang ini sudah kembali nanti bertahan selama tidur dan bangun pagi kembali hilang seperti tadi pagi? Ini menjadi pertanyaan bagi saya. Jangan-jangan besok pagi hilang lagi sukacita yang ada sekarang ini. Dengan beban seperti ini saya berharap bisa berjumpa dengan Pak Ginting, Pak Tiansa Ginting. Kebetulan Pak Tiansa Ginting bertempat tinggal di Kabanjahe. Setelah siap kebaktian, dia bersiap-siap pulang ke Kabanjahe. Kesempatan itu saya dekati tempat rumahnya bersiap-siap, yang kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal saya. Dengan singkat saya sudah berjumpa. Saya diterima dan ditanya, ada apa? Saya ceritakan tentang sukacita, mengetahui suara Allah, mengetahui nama Allah, mempunyai harapan, berada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, memberi sukacita bagi saya. Kemarin saya tahu Yesus nama Allah, saya bersukacita, tetapi dan pada malam hari itu saya tidur nyenyak sesuai dengan doa saya kepada Tuhan Yesus. Doa saya dijawab, tetapi pagi hari sukacita itu hilang. Apa yang membuatnya seperti itu? Saya takut sekarang saya sukacita, nanti pagi hilang lagi. Apa yang membuatnya itu? Itu pertanyaan saya kepada Pak Tiansa Ginting. Pak Tiansa Ginting menjawab dengan singkat, dosamu yang membuatnya itu, katanya. Jadi saya berpikir tentang dosa, karena dia membilang dosamu yang membuatnya. Saya berpikir tentang dosa, mengingatkan saya kesalahan-kesalahan saya. Bagaimana saya mau mencuri, mau berkelahi, mau memukul orang lain, mau menipu orang tua saya selama saya sekolah. Banyak sekali, nggak bisa saya hitung pun, sangat banyak jumlahnya. Jadi saya menjadi putus harapan setelah Pak Ginting mengatakan dosamu yang membuatnya engkau tidak bersukacita. Saya merenung, dibiarkan Pak Ginting, dan setelah saya merenung di dalam putus harapan saya bertanya dengan harapan kecil sekali, ada jawaban, ada jalan keluar. Kalau begitu, bagaimana caranya saya bisa lepas dari itu? Adakah jalan keluarnya? Tapi harapannya sangat kecil, harapan saya sangat kecil. Maka Pak Tiansa Ginting membuka Alkitabnya, diambilnya Alkitabnya, dibukanyalah Alkitab Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat 25. Hari itu dalam bahasa Karo, tetapi saya sekarang baca dalam bahasa Indonesia. Hari itu dia membacanya dalam Alkitab bahasa Karo. Yesaya pasal 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu,
oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Di dalam bahasa Karo yang bahasa saya sehari-hari, lebih mudah saya mengerti katanya, aku ka sinasatkan dosa-dosa andu sie kulakokan arkiteken bagekin biakku. Jadi setelah saya dengar itu sifat Tuhan. Kalau kita mau mengaku dosa kita, dialah yang mengampuni dan dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Padahal sebelumnya saya mempunyai pengertian bahwa Tuhan itu tidak mau mengampuni dosa karena terlebih-lebih dosa saya sangat banyak. Tetapi dengan firman Tuhan yang dibacakan Pak Ginting ini, saya mengerti bahwa Tuhan itu mau. Dia sangat mau mengampuni dosa saya dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Sehingga waktu Pak Ginting bertanya, maukah kamu mengakukan dosamu kepada Tuhan Yesus itu karena dia yang mengampuni dosa? Jawab saya, mau. Dia bertanya lagi, coba kasih tahu dosamu salah satu dululah. Katanya, mungkin dia mencoba apakah dosa saya bisa konkret atau bagaimana gitu. Maka saya mengasih tahu kepada Pak Ginting, saya sangat sering dan sangat banyak mencuri ayam orang lain. Ya udah katanya, nanti akukan kepada Tuhan Yesus bukan kepada saya, katanya gitu. Jadi saya merasa kurang cepat sebenarnya selesai mau mengakukan dosa-dosa saya semuanya, karena tadi dikasih tahu itu yang membuat sukacita si ayah tidak ada. Dan sekaligus pada hari itu, kalau kamu mau mengakukan dosamu kepada Tuhan Yesus, berarti maulah kamu ya menerima Tuhan Yesus itu jadi Tuhan dan Juru Selamatmu, katanya. Saya menjawab mau, karena sudah jelas saya tahu dia Tuhan dan dia Juru Selamat. Karena selama ini juga sedikit-sedikit saya pernah mendengar tentang Yesus Juru Selamat. Tetapi tentang Yesus itu adalah nama Allah memang baru malam itu saya tahu. Sehingga saya mau menerima Yesus, dan malam itu saya terima Tuhan Yesus. Dan selesai malam itu Pak Ginting berangkat ke Kawanjahe, saya pulang ke rumah saya mengakukan dosa saya sampai jam 2 pagi. Dan saya minta pertolongan supaya dilindungi waktu tidur sama seperti malam sebelumnya, sangat nyenyak dan sangat aman. Bedanya bangun pagi hari itu, kesusahan itu tidak datang lagi, tetapi yang datang bagaimana indahnya ciptaan Tuhan. Terang matahari yang mempengaruhi pagi hari itu sudah bisa melihat tumbuh-tumbuhan yang ada sekitar tempat tinggal saya, dan bisa melihat bumi yang dijadikan Tuhan itu. Saya sangat senang, inilah diciptakan Tuhan Yesus itu. Sangat banyak sebenarnya yang mau saya ceritakan, tetapi ya untuk waktu satu, saya mohon waktu satu lagi tentang bagaimana Tuhan Yesus mengkorbankan dirinya untuk mengampuni ataupun menghapus dosa-dosa saya. Pak Ginting memberikan sebuah tape recorder yang zaman tempo dulu dengan kasetnya yang masih tempo dulu. Di situ saya dengar khotbah tentang pengampunan Tuhan Yesus dengan kematiannya terhadap dosa-dosa kita, dosa-dosa saya. Dengan memperbandingkan ada seekor ayam
yang mempunyai beberapa ekor anak di sesuatu daerah yang mempunyai semak ilalang. Tiba-tiba ilalang itu terbakar, maka ayam itu memanggil anak-anaknya semua untuk berlindung di bawah sayapnya. Semak ilalang itu terbakar dan membakar bulu dan kepala ayam, induk ayam itu. Karena ilalang apinya berlalu, sehingga tidak sempat memanaskan anak ayam yang ada di bawah sayapnya. Induk ayam itu mati, tetapi anak-anaknya yang ada di bawah sayapnya selamat, tidak dimatikan oleh api itu. Begitulah Tuhan Yesus mau mengorbankan nyawanya, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan dosa-dosa kita. Jadi makin dalamlah kasih saya atau kasih Tuhan Yesus yang saya rasakan, yaitu Dialah Allah. Suaranya pun saya tahu bagaimana mendengarkannya, dan sekarang saya tahu bahwa Dia berkorban nyawanya untuk dosa-dosa saya. Dan saya ingat-ingat pun sampai sekarang, itulah yang saya banggakan, itulah saya syukuri sampai sekarang, tidak pernah saya lupakan bagaimana kasih Tuhan Yesus itu, yaitu Allah dan Juru Selamat saya. Selanjutnya, karena ini adalah KKR STT Perjanjiannya Kabanjahe, tentang STT Perjanjiannya Kabanjahe, saya tadi adalah salah satu seorang alumni dari STT Perjanjiannya ini. Saya kuliah di STT Perjanjiannya ini sebenarnya adalah sambungan daripada keinginan saya untuk sekolah teologi. Pada tahun 1999, waktu Peremtoir Pendeta Muda GKMI se-Sumatera Utara, saya sudah sangat ingin belajar teologi. Maka hari itu saya sempat mendaftar di STT Iman di Jakarta. Tetapi karena Pendeta Modi yang merekomendasi saya untuk itu, katanya harus saya pulang dulu, karena walaupun sudah mendaftar harus pulang dulu ke Tanah Karo. Padahal sebelumnya saya sudah permisi kepada istri saya, mungkin saya nggak pulang nanti, saya langsung kuliah di Jakarta. Tetapi Pak Modi menganjurkan saya harus pulang. Tapi sampai di sini saya kasih tahu kepada istri saya, dia tidak setuju lagi, karena dia merasakan, karena ada 2 minggu saya ada di pekerjaan gereja hari itu, dia mempertimbangkan nggak mungkin dia mampu sendirian mengurus keluarga, maka dia tidak mengizinkan lagi. Itulah saya tidak sampai berkuliah di STT Iman. Maka setelah ada panggilan dari STT Iman, saya mengatakan saya nggak jadi kuliah, ya dengan mohon maaf sebesar-besarnya gitu, walaupun sudah mendaftar. Lalu selanjutnya, karena keinginan sekolah teologi ini mendesak terus kepada saya, maka saya pada tahun 2002 saya sempat kuliah di STT Baptis Medan. Setelah saya kuliah di situ, maka saya sangat senang bisa mengetahui ilmu teologi, ilmu mengabarkan Injil, dan beberapa ilmu yang lain pada semester 1 itu. Tetapi Pak Ginting yang hari itu, Pak Tiansa Ginting yang itu berada di Tibet, mengasih tahu kepada Pendeta Magdalena Bru Ginting
Jangan biarkan Pak Pran itu kuliah di STT Baptis, karena dia harus belajar di STT yang akan kita dirikan di Kabanjahe. Jadi saya hanya 1 semester kuliah di STT Baptis Medan dengan anjuran Pak Tian Saginting. Walaupun belum ada STT, tapi saya berharap itu pasti nanti ada. Dan tentang kuliah di STT Perjanjian ini adalah bagi saya adalah suatu nubuatan. Tahun 2002 saya berhenti kuliah di STT Baptis. STT Perjanjiannya saya kuliah 2014. Jadi beberapa tahun itu, ada 12 tahun saya menunggu untuk bisa kuliah di STT Perjanjiannya ini. Jadi ini adalah pimpinan Tuhan. Tuhan yang menghendaki sehingga saya kuliah di STT Perjanjiannya Kabanjahe, dan saya berjumpa dengan dosen-dosen yang boleh saya katakan masih baru, walaupun dibantu dengan dosen-dosen dari STT yang lain. Tetapi saya sangat bersyukur bisa belajar mengerti Alkitab di STT ini, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu kelebihan-kelebihan yang saya dapat di STT Perjanjian ini. Tetapi yang paling melekat di dalam pikiran saya, dosen-dosennya dengan iman mengajar dan dengan kasih mengasihi setiap mahasiswa, dan dengan iman berharap kepada Tuhan Yesus yang memberikan tugas tentang pekerjaan Allah. Tahun 2020 dengan proses yang panjang, kami tamat angkatan pertama, angkatan kedua, dan angkatan ketiga, dan salah satu saya diantaranya, maka saya tamat di STT Perjanjiannya. Setelah tamat di STT Perjanjiannya ini, tentu saja saya sudah mempunyai bekal yang ada beberapa. Jadi karena itu luas dan sangat banyak bagian-bagiannya di dalam pelajaran yang ada didapat di STT Perjanjiannya. Tetapi Tuhan mengizinkan saya untuk mempraktekkan satu ilmu teologi yang dapat di STT Perjanjiannya. Salah satu yaitu tentang mengabarkan Injil dan okultisme. Suatu hari ada seseorang memanggil saya untuk melayani seorang yang kerasukan setan. Saya mendatangi dan saya memperhatikan, saya bertanya, kapan, seberapa lama, bagaimana? Saya ketahui bahwa orang yang kerasukan setan ini dia sehubungan dengan keadaan pemuda yang biasanya yang belum bertobat, biasanya berpacaran dalam hidupnya sebagai ia pemuda. Karena dia putus sama pacarnya, maka dia stres, dan kesempatan stresnya dia lemah. Iblis menggunakan itu untuk mengakali dia, dan sering dia kerasukan oleh setan. Jadi itu saya pelajari. Ada satu dosen yang mengajar kami di STT Perjanjiannya, yang dihubungkan oleh STT Perjanjiannya, yaitu Pak Victor Tobing, tentang okultisme. Maka saya mengingat tentang ilmu teologi yang dipelajari, yang diajarkan Bapak ini. Maka saya bertanya kepada orang yang
kerasukan setan ini, saya pegang tangannya, saya bertanya kepada dia, "Siapa namamu?" Dia menjawab, dikasih tahu namanya. Namanya kebetulan anak keluarga kami, kebetulan namanya, maaf anakku, Tasya. Bila engkau mendengar acara ini beberapa hari nanti atau sekarang, pujilah Tuhan karena kesempatan hari itu engkau dilepaskan dari setan. Maka kata setan itu menjawab, "Tasya." Jadi saya ragu. Katanya Tasya, tapi berarti bukan setan, tetapi sedikit dikasih tahu di situ. Setelah dikasih tahunya Tasya, maka dia bilang, dia tertawa. Dia tertawa berarti dia berbohong. Maka kami berdoa untuk minta kepada Tuhan Yesus, supaya setan mau pergi dari si Tasya ini. Dengan meronta keluar, jawabnya yang kedua, "Dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau dari si Tasya ini." Tidak mau katanya. Tapi dia tidak berani bertahan karena kuasa Tuhan Yesus. Setelah keluar, kelihatanlah anak ini senang dan keluarga pun senang, tetapi saya mempunyai beban. Kalau dengan firman Tuhan yang mengatakan bila setan keluar dari seseorang maka dia pergi ke gurun pasir, ke tempat tandus, mencari tempat, tidak didapatkannya, maka dia kembali ke rumahnya itu, dilihatnya bersih, disapu, maka dipanggilnya 7 lagi setan lebih jahat daripada dia, maka nanti dia memasuki orang itu, mengakibatkan orang itu akan bertambah jahat. Itu beban saya. Jadi saya tidak sukacita keluar setan itu, tetapi saya terbeban tentang nanti setan ini merusak kembali anak ini. Maka saya terbeban mengabarkan Injil kepada dia supaya dia menerima Yesus, supaya dia jangan kosong, supaya setan tidak kembali lagi kepadanya. Maka besoknya saya anjurkan supaya mendengarkan firman Tuhan semua keluarga, dan saya menjelaskan Injil yang kami pelajari di STT Perjanjiannya. Tuhan memberkati, jelaslah baginya Injil itu. Pendek cerita, diterimanya lah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu baru hati saya tenang. Jadi selama belajar di STT Perjanjiannya inilah salah satu saya diizinkan Tuhan melayani sesuai ilmu yang dipelajari di STT Perjanjiannya. Banyak yang mau disaksikan berada di dalam Kristus, tetapi ini pun saya tidak melihat jam tangan saya, jam berapa sekarang. Jadi karena ini pun sudah banyak, ini bagi pendengar, bagi kita untuk KKR ini, ya maaf keterlambatan waktu ini, karena bagaimana saya terbeban juga untuk menyaksikan ilmu yang saya dapat di STT Perjanjiannya ini. Salah satu contoh yang saya praktekkan setelah tamat dari STT Perjanjiannya. Terima kasih untuk kesaksian ini. Semuanya menjadi pujian kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Amin. Kami kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, jika ada dari antara kita yang mau sharing dengan alumni ataupun dengan pengkhotbah kita malam hari ini, kami sudah menerapkan
nomornya di dalam layar. Silahkan dengan senang hati kami bersedia untuk menerima telepon ataupun SMS dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita akan ketemu lagi besok di jam 8 di hari yang ke-6, dan juga besok pagi ada saat teduh di jam 7 pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.